Hari ini kita akan melanjutkan membaca firman Tuhan setiap hari satu pasal. Baca Alkitab yuk. Injil Lukas pasal 15, perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang hilang itu sampai ia menemukannya? Setelah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan 1 dirham, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dirhamku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Perumpamaan tentang anak yang hilang ayat 11. Yesus berkata lagi, seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ia pun pergi dan menggantungkan hidupnya pada seorang warga negeri itu. Orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepada dia. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Namun ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelilah dan marilah kita makan dan bersukaria. Sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Lalu mulailah mereka bersukacita. Sementara itu anak yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan sudah dekat rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa yang sedang terjadi. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu yang gemuk, karena ia mendapatnya kembali dalam keadaan sehat. Anak sulung itu marah dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan membujuk dia. Namun ia menjawab ayahnya, lihatlah, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah menghabiskan harta Bapa dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu yang gemuk itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukaria dan bergembira, karena adikmu telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan ditemukan kembali.
Itulah Injil Lukas pasal 15. Besok kita akan kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Satu hari, satu pasal. See you tomorrow. God bless you.